Menuju ke Istana Negara sudah ada rekan kami Syahda Yustiza di sana. Syahda, seperti apa jelang peluncuran pada hari ini pada pukul 10 pagi nanti? Baik, selamat pagi Agita dan juga pemirsa. Bahwasanya memang Presiden Prabowo pada hari ini akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara atau Daya Anagata Nusantara pada hari ini tepatnya 24 Februari. Di mana kalau kita merujuk kepada agenda tersebut dilaksanakan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan dilangsungkan di halaman tengah. Di mana halaman tengah ini yakni di antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka, yang mana ini menjadi lokasi yang sama di beberapa pekan lalu pelantikan yang dilangsungkan oleh Prabowo Subianto terhadap kepala daerah lainnya. Dan memang Agita dan juga pemirsa, bahwasannya kalau kita bicara soal peluncuran dari Danantara ini, sejatinya Presiden Prabowo Subianto sendiri ini sempat menyinggung soal peluncuran Danantara ini di beberapa forum, baik itu merupakan forum nasional maupun juga forum internasional. Salah satunya juga beliau sempat menyampaikan di World Government Summit bahwasannya memang betapa optimisnya beliau untuk meluncurkan badan yang disebut super holding ini. Memang berdasarkan pantauan kami kalau dari Istana Negara sendiri ini sudah cukup ramai, namun posisi saya saat ini terpisah karena saya sedang berada di ruang pers menanti juga informasi terbaru siapa-siapa saja yang datang melalui tim rekan kami yang sudah berada di dalam. Namun sebagai informasi bahwasannya untuk Danantara ini Danantara ini merupakan bagian dari Badan Super Holding yang nantinya menurut evaluasi awal Presiden Prabowo Subianto ini menyebutkan bahwa akan mengelola dana negara sebanyak 900 miliar US dollar atau setara dengan 15.000 triliun rupiah. Dimana juga kalau kita bicara soal Danantara ini mengacu pada konsep Temasek Holding Limit milik Singapura yang memiliki juga peran serupa. Namun memang kalau di Indonesia sendiri cakupan Danantara itu sendiri ini lebih luas karena tidak hanya mengelola beberapa aset tertentu, tetapi juga untuk mengkonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar agar dana penyelenggaraan negara ini dapat berjalan lebih efisien. Dan selain itu BPI Danantara ini nantinya akan mengelola 7 BUMN besar di Indonesia dari berbagai sektor, di mana nantinya ini akan diinvestasikan di beberapa hal seperti sumber daya alam dan juga aset negara. Untuk Danantara ini sendiri ini nantinya akan mengambil atau mengelola beberapa sektor, yakni diantaranya seperti energi terbarukan, kemudian juga industri hilir, adapun juga manufaktur canggih, produksi pangan dan lain sebagainya. Nah, lantas mengapa kemudian sektor-sektor ini yang memang dipilih oleh Presiden Prabowo? Karena sektor-sektor yang tadi saya sebutkan ini dianggap memiliki proyeksi kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 8% bagi Indonesia. Selain itu juga dalam beberapa kesempatan Prabowo ini memang sempat menyinggung bahwasannya akan ada transformasi ekonomi yang akan menggenjot perekonomian tentunya di kuartal 1 tahun 2025 ini. Dan memang kalau kita bicara soal peluncuran Danantara ini ramai sekali kehadiran beberapa tokoh besar di Istana Negara, dan tidak hanya itu juga kalau kami merujuk kepada apa sebenarnya inti singkatan dan juga makna dari Danantara itu sendiri. Sementara itu kalau kita merujuk kepada maknanya sendiri, daya ini yang berarti makna kekuatan atau energi, sementara juga Anagata yang berarti masa depan, kemudian juga Nusantara yang berarti tanah air. Sehingga memang makna yang memang dirujuk oleh Presiden Prabowo itu sendiri yakni soal konsolidasi dari semua kekuatan ekonomi yang digunakan untuk tanah air. Nah, sejatinya kalau kami berbicara soal dari bagaimana kemudian prosesi badan ini dibuat, ini sebenarnya sudah mulai dibicarakan dari November lalu, tepatnya pada 22 November itu sendiri. Sebelumnya Presiden juga sempat menetapkan kepala dan juga wakil kepala dari Danantara itu sendiri, namun beberapa kali juga sempat mengalami penundaan, mengingat bahwa kita ketahui bahwa pada awal masa jabatan Presiden Prabowo Subianto itu sendiri juga banyak melakukan lawatan ke sejumlah negara. Kemudian juga ada beberapa dari pengamat yang menyebutkan bahwasannya landasan hukum dari Danantara itu sendiri belum rampung, sehingga memang tepatnya pada tanggal 24 Februari ini dinilai momentum yang tepat, di mana juga
Kalau kami menyimak bahwasannya aturan-aturan yang memang sudah berlaku ini juga sudah diterbitkan, bahwasannya salah satunya adalah sudah diluncurkan Undang-Undang BUMN yang disahkan sebelumnya dalam rapat paripurna. Namun seperti yang kita ketahui bahwasannya banyak masyarakat yang memang belum dapat mengakses mengenai inti-inti yang memang disampaikan atau poin-poin yang memang ingin disampaikan dari Danantara itu sendiri. Dan selain itu memang Agita dan juga pemirsa, yang ditunggu-tunggu oleh publik hanyalah bukan hanya soal peluncuran dari Danantara yang memang dianggap super holding ini, tetapi juga bukan hanya juga soal pengelolaan keuangan yang dinilai sangat besar, yakni 15.000 triliun rupiah, tetapi juga ini soal instruksi apa yang nantinya akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan seperti apa pertanggungjawaban dari lembaga yang beliau buat ini agar senantiasa masyarakat bisa mengetahui hal tersebut. Sementara juga kami di sini masih menantikan kiranya proses yang akan berlangsung di dalam. Nantinya kami akan update informasi selanjutnya kepada Agita dan juga pemirsa. Syahda, kita bisa melihat di layar kaca tampaknya sudah ramai sekali orang-orang yang tiba untuk peluncuran Danantara pada hari ini. Anda bisa sebutkan unsur-unsur siapa saja yang hadir, apakah hanya dari pemerintah saja atau mungkin ada pihak-pihak lainnya juga? Baik Agita dan juga pemirsa, kalau kita bicara siapa-siapa saja yang hadir, tentu saja informasinya tidak hanya tokoh-tokoh dari jajaran pemerintah saja, tetapi juga ada, karena ini merupakan bagian dari bentuk investasi negara terhadap dan untuk negara, sehingga tokoh-tokoh seperti pengusaha ini juga cukup hadir di dalam rangkaian acara ini. Dan memang kalau kami melihat tadi sudah ada beberapa tokoh yang hadir tadi, seperti ada Mulyaman Hadad, kemudian juga ada Direktur Bank BTPN, kemudian juga ada Direktur Pelni yakni Tri Andayani, ada juga Direktur Utama Pelindo, kemudian juga tadi terlihat ada Ketua DPR RI, ada Wakil Ketua DPR RI, kemudian juga ada sejumlah jajaran dari DPR RI, kemudian ada sejumlah jajaran juga dari bank-bank BUMN Indonesia. Selain itu juga ada beberapa menteri yang memang terlihat hadir di dalam. Demikian Agita. Baik. Apa saja rangkaian agenda peluncuran pada hari ini selain disebutkan peluncuran yang tentunya akan langsung dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto? Agenda hari ini apa saja? Ya baik Agita, untuk agenda hari ini kami belum mendapatkan rundown secara pasti sebenarnya rangkaian acara dari awal hingga akhir ini seperti apa. Namun sejatinya bahwa Agita dan juga pemirsa, rangkaian acara ini tentunya akan merupakan pelantikan Prabowo Subianto terhadap beberapa dewan pengawas dan juga anggota yang ada di dalam situ, kemudian juga penandatanganan sekaligus peluncuran secara resmi dari Danantara itu sendiri, Agita. Baik. Dari pantauan Anda Syahda, apakah seluruhnya dari Dewas ataupun dari pengurus ini sudah seluruhnya tiba atau masih ada pihak-pihak yang masih belum hadir, hanya tinggal menunggu presiden saja? Ya. Sejauh ini Agita dan juga pemirsa, kalau kami lihat dari ramainya para pengunjung yang sudah ada di dalam ini sudah dihadiri oleh beberapa jajaran resmi, para petinggi publik, kemudian juga jajaran dari pemerintah maupun non pemerintah ini sudah terlihat ada di dalam. Sebagaimana juga pengawalan terhadap keamanan ini sudah dilangsungkan dari sejak tadi pagi, sehingga memang upayanya atau harapannya seluruh jajaran yang ada ini diharapkan untuk datang tepat pukul 10 atau kiranya kurang dari pukul 10. Dan memang kalau kami lihat dari prosesi acara ini sendiri, kami rasa bahwa hingga saat ini masih tinggal hanya menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Baik, tadi ada sempat menyebutkan ada sejumlah pengamanan yang bahkan juga telah dilakukan sejak pagi hari tadi. Seperti apa pengamanan di sekitaran area istana menjelang peluncuran hari ini? Baik Agita dan juga pemirsa, kalau kami tadi menyisir dari sejak kami memasuki area dari Istana Negara itu sendiri, sudah ada pengamanan seperti kemudian Pas Pampres, kemudian juga sejumlah protokoler yang memang berjaga, dan tidak hanya
satu atau dua peleton saja, tetapi mereka juga berjaga cukup banyak di sejumlah titik, mulai dari area luar, kemudian juga masuk ke dalam ring 2 atau ring 1 Istana Negara. Ini juga sudah dilakukan pengamanan yang cukup ketat, kemudian juga bekerja sama juga dengan pihak tadi kami lihat ada selain Pas Pampres ada sejumlah pihak kepolisian juga yang turut berjaga dan sejumlah protokoler juga yang turut berjaga di area Istana Kepresidenan, Agita. Baik, terima kasih Syahda Yustiza. Kita akan tentunya menantikan bagaimana jelang peluncuran pada pagi hari ini yang dijadwalkan pada pukul 10 pagi. Namun hingga saat ini tadi disebutkan oleh Syahda masih menunggu kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tadi juga sempat disebutkan ada sejumlah unsur yang juga hadir. Tidak hanya dari jajaran pemerintahan saja atau dari unsur pemerintah. Namun juga hadir sejumlah pengusaha dan sejumlah direksi perusahaan yang turut hadir dalam peluncuran Daya Anagata Nusantara. Terima kasih Syahda Yustiza. Dari Syahda kita juga akan memperbaharui informasi terbaru dari sisi lain bersama dengan rekan Ikra Anggana. Ikra, jelang peluncuran pada pagi hari ini seperti apa suasana yang bisa Anda gambarkan dari tempat Anda mengabarkan? Ya baik, selamat pagi Agita, Malika dan juga pemirsa. Dari tempat kami mengabarkan di tengah-tengah ataupun di venue jelang peluncuran Daya Anagata Nusantara atau Danantara oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saat ini saya sudah berada di lapangan tengah antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka Jakarta, di mana memang dari pantauan kami sejumlah pengusaha, anggota DPR RI, dan juga direktur utama daripada perusahaan plat merah ataupun BUMN ini terpantau sudah mengikuti masuk ke dalam area Istana Kepresidenan Jakarta. Dan jika kami lihat memang dari tamu-tamu undangan yang diundang ini merupakan jajaran pengusaha dan juga deretan. Tadi kami sempat melihat ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko yang turut masuk ke dalam jelang peluncuran Danantara ini. Dan dari informasi yang kami terima, Agita, Malika dan juga pemirsa, Danantara ini nantinya diinformasikan akan ada 7 BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap operasional pertama. Ini terdiri dari 3 bank nasional, 3 BUMN energi seperti Pertamina, PLN, dan Mining Industri Indonesia, dan satunya adalah Telkom. Danantara yang akan diluncurkan sesaat lagi, ini informasinya memang akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan juga hilirisasi industri. Tadi juga kami sempat bertanya kepada Kepala Kantor Presidenan PCO Hasan Asbi yang juga turut hadir dalam acara pelantikan ini yang memang menjadi polemik saat seperti itu. Namun tadi sempat sampaikan oleh Hasan Asbi terkait dengan pengawasan ini nanti akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai pertama undang-undang yang akan dipakai menjadi landasan dari pendirian ataupun peresmian sekaligus peluncuran Danantara hari ini, dan juga nanti skemanya seperti apa. Tadi Hasan Asbi tidak ingin mendahului pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan disampaikan sesaat lagi. Ya, Agita. Ikra, di layar kaca kita melihat langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini sudah hadir dan bahkan juga turut didampingi oleh Presiden RI ke-7 ada Joko Widodo dan juga ada Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan juga para wapres mulai dari Maruf Amin dan juga Yusuf Kala. Kita juga memantau. Ikra, ini apakah termasuk di dalam tamu undangan yang tentunya menghadiri seluruh presiden? Apakah mungkin termasuk Megawati Soekarno Putri ini juga dijadwalkan hadir atau ada informasi mengenai hal itu? Memang jika kami tadi mendapatkan informasi dari Biro Pers, Media dan Istana dan juga Menteri Kabinet Merah Putih lain yang tadi sempat mengeluarkan sedikit statement bahwa hari ini juga dihadiri oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan juga sejumlah wakil Presiden Republik Indonesia. Seperti kami tadi melihat juga ada Budiono yang sudah tiba di dalam, dan ini kita lihat bersama sudah hadir jajaran kepala negara yang pernah memimpin Indonesia mulai saat ini hingga pada masa-masa sebelumnya.
Dan nanti juga ini akan menjadi saksi daripada peluncuran Danantara itu sendiri yang informasinya memang diperuntukkan untuk menggenjot nilai pertumbuhan ekonomi bangsa kita dan juga mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Kepala Danantara Indonesia, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di halaman Istana Kepresidenan Jakarta dalam acara peluncuran Danantara Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada pagi hari ini, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mari kita mengangkat kedua belah tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhumah, ijtima'an mubarakah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau rahmati, pertemuan yang Engkau berkati, pertemuan yang akan meluncurkan sesuatu yang nantinya diharapkan akan memberikan kebaikan, kemaslahatan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma yassir lana kulla asir, fa inna taysiral asiri alaika yasir. Ya Allah, mudahkanlah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kami yakin dengan pertolongan-Mu, dengan bantuan-Mu ya Allah, sebesar apapun hambatan dan kesulitan yang kami hadapi itu pasti akan kami selesaikan. Allahumma rzuqna al-inayata fi fi'lil khairati wal hasanati was salihat. Warzuqna al-himayata an irtikabil ma'asi wad dhunub zahiriha wa batiniha. Ya Allah, berikanlah kepada kami inayah-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami dapat melaksanakan hal-hal yang baik-baik saja untuk memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara.
Selamatkanlah kami, hindarkanlah kami dari berbuat kemaksiatan dan dosa, baik yang lahir maupun yang batin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia ma'muratan bitaqaddumi wassalam wal adli wassalah wal barakati bainal anam wal rakha'i wal amni wal nasri wa sa'ira biladil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan Danantara Indonesia dilatar belakangi oleh tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk ketidakpastian geopolitik, krisis pangan dan energi, serta besarnya kebutuhan investasi domestik. Untuk menghadapi tantangan ini, Presiden Republik Indonesia mendorong adanya terobosan dalam pengelolaan sumber daya dan kekayaan negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran rakyat. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penayangan video Danantara Indonesia.